Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah wal karamah was salamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Uswatun Hasanah Baitus Sakinah. Yang kami hormati jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi, dapat bermajelis, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi kami bisa sama-sama duduk bareng, tukar informasi, tukar pengalaman, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling membahagiakan pada sore hari ini adalah bahwasanya pengajian ini yang datang para pemuda, para pemudi plus putra-putrinya. Ya, ini istimewa. Saya sering sampaikan tiap pengajian karena saya sering ngaji hampir tiap ahad saya tuh keliling sampai ke Madura sana, sampai ke Jakarta sana. Yang ngaji apa? Rata-rata umurnya di atas 55 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan pernah saya ngaji sampai panitianya itu mbah-mbah. Iya. Nah yang nemenin makan saya tuh mbah-mbah. Saya bilang ini kok kemana pemudanya ya? Seakan-akan malaikat Jibril, malaikat Israel itu datangnya hanya untuk orang yang sudah lanjut usia. Oh enggak. Yang masih muda pun kalau malaikat Israel sudah waktunya datang, ya datang tanpa kula nuwun ya. Yang masih muda, masih belia, kalau malaikat Israel waktunya datang, ya datang. Tiba-tiba saja dari sini naudzubillah kepleset nang kamar mandi, tiba semaput mati. Ini soalnya sangat mudah bagi Allah. Orang meninggal tanpa sakit pun sangat bisa, sangat mudah. Maka ketika ada yang ngaji, kok yang datang anak-anak, sangat senang. Dan itu memang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul jangankan ngaji,
sholat saja yang dibawa anak cucunya Hasan Husain dibawa sholat dibawa. Ye bocah cilik pelayan, ya bener bocah cilik ya pelayan dolanan namanya anak kecil. Kalau anak kecil dia harus gede berarti kan ya itu. Karena suatu kali Rasulullah SAW lagi sholat, sujudnya sangat lama sehingga jamaahnya itu bingung, ini Rasul kok sujudnya lama sekali ya? Apa Rasul dapat wahyu ya? Apa Rasul sakit ya? Atau ada sesuatu ya? Bingung. Sampai kemudian Hasan dan Husain, Rasul selesai sholat, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok tadi sujudnya lama sekali? Apakah ada wahyu turun? Ataukah engkau sakit? Ataukah ada sesuatu? Sahabat Rasul, tidak, saya tidak sedang sakit, tidak ada wahyu turun dan tidak ada apapun. Loh, kenapa engkau sholatnya sujudnya lama sekali ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, tadi waktu saya sujud, cucu saya Hasan dan Husain seneng lihat baik sujud enak nek gawe tumpaan. Wah, dolanan kuda lumping, seneng. Akhirnya cucu saya naik ke punggung saya biarkan saja. Saya tidak ingin menyakiti cucu saya Hasan dan Husain, bocah cilik umur 4 tahun 5 tahun ya pelayon ya, lagi sholat ya pelayon ya itu. Saya enggak ingin menyakiti cucu saya, sampai cucu saya sholatnya, waktu saya sholat main di punggung saya puas, turun dari punggung saya, barulah saya duduk, kemudian saya lanjutkan sholat saya sampai selesai. Dibiarkan sama Rasulullah SAW, dibawa oleh Rasulullah SAW anak-anak kecilnya ke masjid, dibiasakan masuk masjid. Jangan kalau ada anak kecil ke masjid malah diusir, bocah pelayan nang masjid, kalau pelayan nang jobo kalau lari di luar nanti trauma, nggak mau ke masjid. Ya, biarkan saja, senang. Dulu Sultan Utsmani yang membuka Konstantinopel namanya Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih itu sultan yang sangat muda, umurnya 22 tahun waktu membuka Konstantinopel, umur 22 tahun. Rasul dulu pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang bisa membuka kota Konstantinopel, kota Romawi. Sebaik pasukan adalah pasukan yang bisa membuka kota Romawi. Sejak zaman sahabat, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, para khalifah berusaha untuk membuka kota Romawi supaya mereka ini mendapat pujian dari Rasulullah SAW sebagai pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Namun enggak sanggup. Ternyata yang sanggup adalah Sultan Fatih yang waktu itu masih muda, beliau umurnya baru 22 tahun. Ada satu pesan dari Sultan Fatih yang perlu kita cermati bersama, yang perlu kita pegangi. Apa itu kata Sultan Fatih? Saya itu sangat khawatir kalau masjid sudah tidak terdengar lagi cerowetan, sudah tidak terdengar lagi permainan lari-lari anak-anak. Sahabat pada bingung, teman-temannya Sultan Fatih pada bingung. Lah emang kenapa wahai Sultan? Apa jawabnya? Saya ini khawatir kalau di masjid sudah tidak ada anak-anak yang main, karena saya yakin, saya percaya bahwasanya yang akan memegang kepemimpinan masa depan bangsa ini adalah kaum muda. Kalau kaum mudanya sudah tidak kenal masjid, anak-anak sudah tidak kenal masjid, bagaimana masa depannya? Maka senanglah, bahagialah kalau masih ada anak-anak kecil yang lari-lari main-main di dalam masjid. Wis biarkan saja, enggak apa-apa. Waktu hari Ahad marah dolanan bal-balan nang masjid, wis biarin. Akan menjadi kenangan ketika besar. Dulu saya kecil lari-lari main bola di masjid kan gitu. Biarin saja. Daripada dulu waktu saya kecil ibu saya, bapak saya ngaji di masjid, saya main game di rumah, puas saya main game. Wah, ini kenangan yang enggak baik. Wong tuane ngaji, anaknya main game ning omah dhewe. Ini enggak baik. Tapi kalau kenangannya dulu saya malah kiainya di depan, saya lari-lari, minuman kiainya tak minum. Kan terkenang itu.
Tapi kan terkenanya di masjid kan gitu. Waktu ngaji kan gitu. Positif, baik, sangat bagus. Maka saya ketika ngaji kok ada anak kecil nggak pernah ngerasa terganggu, malah senangnya minta ampun. Karena justru sangat sedih ketika ngaji yang hadir orangnya sepuh-sepuh. Kenapa? Bukan berarti kita nggak suka orang sepuh ngaji, justru bagus. Tapi kemana anak mudanya? Kemana muda-mudinya? Kemana anak-anak kecilnya? Kan gitu. Karena mereka inilah generasi ke depan kita, harapan kita, umat ke depan ya di tangan mereka ini. Kalau mereka sudah tidak kenal masjid, maka kita perlu bersedih, kita perlu merenung. Karena saat ini yang namanya anak-anak itu umumnya sudah kecanduan HP, main motor, lari ke sana kemari, disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, pokoknya angel kabeh. Sebabnya apa? Kena setan gepeng. Apa itu? HP. HP ini luar biasa. Maka kalau bisa anak kecil itu sebenarnya jangan dipegangin HP. Saya selalu di mana-mana sering saya anjurkan anak SD jangan dipegangin HP. Bahaya. Ngajinya nanti susah. Kalau pengen ngajinya cepat, boleh megang HP tetapi untuk dengerin Quran. Malam dengerin Quran, pagi Quran, di rumah kalau bisa dengerin Quran, insya Allah cepat. Anak di bawah 15 tahun cuman mendengar itu bisa hafal. Tuh. Iya cepat sekali anak kecil itu. Maka kalau ada anak 10 tahun kok hafid Quran, sangat bisa. Anak 15 tahun, 12 tahun hafid Quran, sangat bisa. Syaratnya itu, jangan sering-sering dengerin HP, main HP, main motor. Jangan lagi juga sering-sering denger musik. Wah bocah nek tiap hari dengerin musik ngapal Quran angel. Ngaji ini angel, serius ini berdasarkan pengalaman. Ya, kalau pengen ngaji ini cepat, ngapal Quran ini cepat, sering-sering denger Quran, jangan denger musik, lagu. Ini pengalaman. Kalau soal hukum, macam-macam lah hukum ya. Kalau ada hukum beda lah. Hukum itu terkait dengan fikih. Fikih itu ya tergantung cara istimbatnya. Ada yang mengatakan boleh kalau begini, ada yang mengatakan haram kalau begini. Tapi berdasarkan pengalaman, kalau anak kecil sering dengerin musik, lagu-lagu, ngapal Qur'an angel. Tuh ya. Coba sekalian yang kami hormati, kita suasana Ramadan kemarin 1 bulan bisa dikatakan Ramadan itu pesantren kilat bagi kita. Nyantri selama Ramadan. Kita nyantri belajar selama 1 bulan ngaji, baca Quran. Kita selama 1 bulan belajar bagaimana sholatnya rajin. Kita selama 1 bulan belajar bagaimana kita bisa on time, tepat waktu, disiplin. Waktunya subuhan enggak boleh makan, gosek tinggal setengah sendok, enggak bisa, berhenti harus berhenti. Kalau makan ngedamel ya batal, enggak sah, latihan disiplinnya. Jadi itu sekolahan selama Ramadan. Maka kita akan melihat setelah Ramadan ini sukses enggak kita masuk pesantren kilat selama Ramadan. Berhasil enggak selama kita itu melaksanakan sekolah selama Ramadan. Kalau ingin tahu berhasil tidak, ya tinggal kita lihat setelah Ramadan ini. Kalau waktu Ramadan kita rajin baca Quran, apakah setelah Ramadan kita masih rajin baca Quran? Kalau selama Ramadan kita rajin sholatnya, apakah setelah Ramadan kita masih rajin sholat? Kalau waktu Ramadan kita suka sedekah, apakah setelah Ramadan kita masih suka sedekah? Jadi apa yang kita lakukan di luar Ramadan, ketika itu juga dilakukan di luar Ramadan, maka kita sukses, kita berhasil. Nek jarene wong Indonesia itu minal faizin, termasuk orang-orang yang untung, termasuk orang-orang yang berhasil. Ya. Tapi kalau kita justru setelah Ramadan Qur'annya ditaruh lagi, sholatnya juga berhenti atau jamaahnya juga sudah enggak jamaah lagi, ya, ini tanda-tanda gagal. Gagal di dalam melaksanakan sekolah atau pesantren kilat selama bulan Ramadan. Maka kalau kita sebelum waktu Ramadan kita rajin baca Quran, setelah Ramadan harus sering baca
Quran. Minimal satu hari itu ada waktu, katakanlah habis maghrib sampai isya atau waktu habis subuh, itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Yang punya adik-adik kecil, gunakan waktunya untuk ndres bareng dengan anaknya. Alhamdulillah sore anaknya diajarkan di TPA, di masjid ya. Jangan lupa habis maghrib disimakkan oleh orang tuanya, disimak, ditanya tadi hasilnya apa, dimurojaahkan, ditanya mana tadi Iqra'nya sampai halaman berapa. Habis subuh ditanya tadi kemarin ngajinya apa, coba ulangi, coba saya dengerin gitu. Jadi ada peran orang tua untuk mendidik anak, terutama di dalam mengajarkan ini, karena ini amal soleh, pahalanya luar biasa besar, luar biasa besarnya. Dan itu pahala itu akan mengalir sampai hari kiamat. Maka ketika anak itu bisa belajar a, i, u, babi, bu, kok orang tua ikut ngajarin, ikut memurojaah, menanyakan waktu di rumah, ikut nyimain. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Orang tua ikut nyimain, maka ketika anak ini hafal surat Al-Fatihah, pahalanya luar biasa. Namanya pahala jariyah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adam in qata amal illa min salat, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bi aw waladin salihin yad'ulah. Sekiranya seseorang manusia itu meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya terputus kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, wakaf, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun sekolahan, bangun jalan, ya, sarana-sarana umum, bangun WC umum. Kita ikut infak di sana, maka infak kita itu statusnya menjadi wakaf. Maka selama barang itu digunakan, pahalanya akan selalu mengalir kepada kita meskipun kita sudah berada di liang kubur. Au ilmin yuntafa bi, atau ilmu yang bermanfaat. Di antaranya apa? Ngajarin anak-anak kita, memurojaahkan, mengulangi, mengetes, ikut ngajari anak-anak kita. Maka itu nanti akan pahalanya akan mengalir terus. Ketika anak kita itu baca Fatihah setiap hari, setiap sholat, ya sholat satu hari 5 waktu. Kalau direkaatkan ada 17 rakaat, berarti minimal si anak ini baca Fatihah sebanyak 17 kali dalam sehari. Kalau kita waktu anak ini belajar Fatihah, kita ikut nyimain waktu maghrib atau waktu subuh atau waktu isya, kita ikut nyimain. Coba nak, tadi belajar di musola, belajar di masjid apa? Belajar Fatihah bu. Oke, belajar Fatihah, coba dibaca, saya mau dengar. Itu saja pahalanya sangat luar biasa. Ketika anak ini nanti besar sholat, setiap anak ini sholat baca Fatihah, maka orang tua yang pernah nyimain, yang pernah ikut berperan, ikut ngajarin, mendapatkan transfer pahalanya, dan pahalanya tidak main-main. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, barang siapa yang membaca Quran, maka dia itu akan mendapatkan apa? Pahalanya itu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah, mendapatkan satu pahala sementara satu pahalanya dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqul alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an, satu hurufnya mendapat kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Rasul mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, satu kebaikan, tidak, tetapi alif satu kebaikan, mim satu kebaikan, alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan dilipatkan 10 kali, sehingga kalau kita membaca alif lam mim dapat 3 kebaikan kali 10 sama dengan 30 kali kebaikan. Itu baru alif lam mim. Bagaimana kalau Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Itu ada berapa huruf? Banyak sekali. Dapat sekian kebaikan masih dikali 10. Banyak sekali. Setiap anak kita membaca Fatihah dapat ratusan, ribuan kebaikan. Dan ribuan kebaikan itu pula persis seperti yang didapat oleh anak dikasihkan ke orang tua. Sehingga ketika anak mendapatkan katakanlah 5.000 kebaikan, pahala, 5.000 pahala itu pula yang akan dikasihkan kepada orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, anak masih rajin baca Fatihah, masih rajin ngaji, maka selama itu pula pahala mengalir. Orang tua akan heran di alam kubur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini saya kok setiap hari dapat transferan, setiap hari kok dapat pahala, setiap hari kok dapat kebaikan. Ini amal apa ya Allah? Ini siapa yang ngasihin ya Allah? Allah akan menjawab melalui malaikatnya, wahai hambaku, dulu engkau di dunia itu ngajarin ngaji anak-anakmu. Maka selagi anak-anakmu itu terus mengaji, terus membaca Al-Quran, selama itu pula kami akan kirimkan pahala untukmu. Dilalai anaknya itu punya anak lagi, ngajari ke anaknya lagi. Atau punya anak, punya murid, ajarkan ke murid. Maka ketika anaknya ini meninggal, cucu-cucunya ini juga akan memberikan transfer pahala kepada kakek neneknya. Ya, luar biasa. Anaknya sudah enggak ada, pahalanya masih ngalir. Sebabnya apa? Sebabnya dia pernah ngajarin ke anaknya, anaknya ngajarin ke anaknya lagi, ke cucunya. Cucunya ngajarin ke cicitnya, terus gitu. Maka orang tua di alam kubur enak sekali, tidur di tempat yang ber-AC ya, dapat transferan pahala yang luar biasa gara-gara hanya nyimain tok bacaan Fatihah anaknya setiap maghrib, setiap subuh. Nyimak saja, mau ngaji opole, diajarin Fatihah sama surat Anas, coba wacanya tak ngrungokke. Gara-gara itu saja pahalanya ngalir terus apa ora penak. Jadi cari pahala itu sesungguhnya tidak susah-susah amat. Allah itu maha sayang, maha rahim. Maka Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim dari kata rahima. Kalau rahima itu cuma sayang. Kalau Rahman, Rahim itu maha kasih sayang. Dalam hadis dikatakan kalau kita ingin tahu sejauh mana kasih sayangnya Allah kepada manusia, lihat seorang ibu sejauh mana dia punya kasih sayang kepada anak. Ibu kalau anaknya jatuh, walah bocah gitu, langsung dilus-lus, langsung di apa ya, luar biasa sayang sekali seorang ibu pada anaknya. Allah itu lebih sayang dibanding seorang ibu kepada anaknya. Ibu kepada anaknya nakal, biyeng, wangel diatur, kadang-kadang ya digitik juga kan, kadang-kadang dicupit juga, kadang-kadang diseneni, dimarahin juga, bocah ya disuruh ini ya kan. Tapi Allah tidak. Sekelas Fir'aun yang luar biasa kafirnya, sekelas Namrud yang luar biasa musyriknya, masih dikasih nikmat, masih dikasih makan, masih dikasih luar biasa dunia. Orang-orang kafir Yahudi Israel yang membantai rakyat Palestina, yang sekarang jumlahnya sudah 34.000 yang syahid, 90-an ribu yang luka-luka. Mereka itu orang Israel masih dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kasih sayangnya luar biasa. Kasih sayang itu Rahman, tapi Rahim, kasih sayang Allah kelak di akhirat hanya untuk orang Muslim, sementara orang kafir sama sekali tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Maka Ramadan kemarin sebagai sekolah kita, madrasah kita yang sering ngaji Quran, tadarusan 1 bulan selesai, tetap dilanjutkan setelah Ramadan. Kita punya Quran, jangan sampai seorang muslim tidak punya Quran di rumah. Jangan sampai Quran itu jangan dijadikan jimat. Siji ora dirumat. Punya 1 tapi enggak diurus. Jangan sampai
Quran cuma ditaruh di mana, di rak sampai kena debu, sampai sobek-sobek, sekali membaca sudah dimakan tikus. Ini jangan sampai ya. Quran itu insya Allah syafi'un lana yaumal qiyamah. Quran ini akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Orang yang membaca Quran, al-mahir bil Quran, orang yang membaca Al-Quran secara baik, ma'akiramil bararah, bersama para malaikat. Baca Qur'annya fasih, tajwidnya kena, bacanya enak, sesuai dengan firman Allah, warantilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, maka dia bersama malaikat. Ada orang yang bacanya susah dilalai karena dia belajarnya sudah sepuh, dah tua, waktu muda lalai, kemudian waktu tua udah tobat, dialah mulai belajar Al-Quran, susahnya minta ampun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin bah, ngalamin, alamin, ngalamin, wangele romun, wangele romun. Suruh yatazakka, yatazakka mbah, yatayakka. Angeli romun buat zak semuanya kayak angeli pol. Hak sama kho susah, ain sama ngain semakin angel. Diulang-ulang berkali-kali, tahu kata Rasul apa pahalanya? Falahu ajroni. Malah dua pahala. Dapat dua pahala. Pahala pertama dia mau ngaji, pahala kedua kerepotan, kesusahan ngajinya. Oh, saking kasih sayangnya Allah kepada hambanya, orang ngaji kesusahan wis salah, wis diguyu wong, tapi malah pahalane loro. Falahu ajroni, dua pahala. Ini luar biasa. Maka Quran ini harus selalu kita pegang. Dulu saya di Mesir, orang Mesir itu kalau Ramadan rame. Ya, rame. Ramenya apa? Di mana-mana bacaan Quran, di masjid bacaan Quran, di supermarket bacaan Quran, di jalan-jalan Quran. Orang naik metro baca Quran, orang naik kereta bawah tanah baca Quran, naik mobil baca Quran, di mana-mana baca Quran. Ramadannya rame, kalau Idul Fitri sepi. Idul Fitri setelah Id wis bubar. Kalau kita kan masih ada salam-salaman, halal bihalal, enggak ono, turu. Karena tradisinya orang Arab biasanya habis subuh turu, bengi malah lek-lekan sampai jam 2 malam. Nah, jadi kalau kita kebalikan, Idul Fitrinya rame, Ramadannya malam lah ada tadarusan gitu aja kan, tapi siang ya enggak terlalu rame lah. Kalau di Mesir, wah dikasih lampu-lampu di mana-mana itu ada lampu-lampu, setiap rumah itu ada namanya Venus, lampu khusus Ramadan. Nah, setiap rumah dipasangin lampu khusus Ramadan. Jalan-jalan, Quran di mana-mana ya. Ramadannya luar biasa rame. Nah di Mesir itu kalau sholat taraweh 1 juz, ya, jadi 1 jam, 1 juz alon wacane. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada. Orang Mesir itu enggak boleh, enggak sah. Kalau sholat taraweh kok sampai hilang rukunnya, sampai tidak ada tumak ninahnya, enggak hanya sholat taraweh, sholat apapun, menurut mazhab Syafi'i sholatnya tidak sah. Jadi jangan buru cepat, jangan buru selesai, cepat selesai oleh entuk akeh tapi gak dianggap. Ya, nanti di akhirat, ya Allah, saya perasaan setiap tahun saya selalu sholat tarawih, ya Allah, kok pahala tarawih saya gak ada. Diketawain sama malaikat juga diketawain. Loh, kamu sholat tarawihnya gimana? Ya saya tarawih 23 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat, ya Allah. Loh, sholatnya cuma lin rampung. Rukuk sujudnya enggak tetap, itu enggak dianggap sholat, orang-orang pahala nih. Nah, ada hadisnya, ada. Dulu zaman Rasul ada yang sholatnya cepat, maka setelah selesai sholat Rasul panggil, wahai sahabat, sini, sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatnya, kamu belum sholat. Sholat lagi, cepat meneh. Selesai sholat, ulangi, fa innaka lam tusolli. Kamu belum sholat. Ulangi lagi, sholat lagi cepat lagi, selesai salam.
Ulangi lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Salat kamu belum salat. Sahabat bingung, ya Rasulullah, tadi itu kan saya sudah salat. Kok dianggap gak salat terus nih, gimana ceritanya? Dikasih tahu sama Rasul, salat itu zikir, salat itu doa, salat harus tenang, salat itu maknina dan sebagainya. Maka salat gak boleh buru, rampung ora usah buru, cepet sing penting syarat rukunnya ditetepi ya. Sama, jadi ketika Ramadan kita juga salat malam ya. Kalau Ramadan kan taraweh ya, maka seusai Ramadan jangan lupa salat malamnya. Sholat malam bisa 8 rakaat baik, bisa 6 rakaat baik, bisa 4 rakaat baik, bisa 2 rakaat baik. Di dalam bukunya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, rakaataini, sholatu rakaataini fi jawfil laili kunzun min kunuzid dunya. 2 rakaat sholat malam itu merupakan tabungan luar biasa, tabungan kita di dunia. Untuk apa? Untuk menuju akhirat. 2 rakaat luar biasa. Maka kita biasakan untuk bangun sebelum subuh, kita laksanakan sholat malam minimal 2 rakaat. Kalau Rasulullah itu kalau sholat malam wajib, pasti harus. Qumil laila illa qalila. Wahai Rasul, bangun malam, nggak usah banyak tidur. Untuk apa? Salat malam. Itu Rasul. Tapi kalau kita sunnah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian waktu malam hendaklah engkau salat tahajud. Mudah-mudahan ketika engkau salat tahajud di waktu malam itu, maka Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang sangat mulia. Kalau tidak mau bacaan panjang, qul huwallahu ahad, karo inna atau enak surah popo. Yang penting biasakan salat malam, ya salat malam. Jadi kebiasaan kita di Ramadan kita bawa sampai setelah Ramadan. Orang yang salat salat malam, insya Allah hatinya itu lembut. Insya Allah otaknya akan lebih cerdas, hidupnya lebih tenang, lebih bahagia. Maka akan ada bedanya orang yang mulazamah, yang kontinu, yang selalu melaksanakan sholat malam dengan yang tidak pernah melaksanakan sholat malam. Ciri-ciri sahabat Rasulullah SAW itu apa? Seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, itu ruhbanun bil laili, fursanun bin nahari. Mereka itu seperti pendeta di waktu malam karena rajin ibadah, namun di waktu siang seperti pendekar karena sering berjihad. Ini ciri-ciri dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Rasul mengatakan, ashabi kan nujum bi aihima qadadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun yang engkau ambil contoh teladan, maka ia akan memberikan teladan bagimu, maka ia akan memberikan petunjuk bagimu. Rasul juga mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Maka kita contoh perilaku para sahabat yang luar biasa, yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita biasakan sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Jadi kalau Ramadan kita sholat taraweh, maka selesai Ramadan kita sholat malam. Andai kita kayaknya kalau malam saya nggak bisa bangun, maka silakan sholat witir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur sholat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Witir itu ganjil. Jadi kalau 3 rakaat boleh 1 kali salam, jadi langsung 3 rakaat sekali salam. Boleh kayak 2 kali salam boleh, 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam boleh. Ya. Witir sebelum tidur boleh. Tapi kalau bismillah saya akan sholat malam, insya Allah saya bisa bangun malam,
Boleh nanti sholat malam 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah itu dilanjut dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kita biasakan juga sebelum tidur, biasakan untuk berwudu. Supaya apa? Kita tidur dalam kondisi suci. Karena menurut Imam Ghazali, sesungguhnya ketika kita tidur itu kita seperti orang mati. Dan kita nggak tahu apakah kita akan bisa bangun lagi atau tidak, karena banyak orang yang tidur ternyata nggak bangun-bangun, ya, bangunnya hari kiamat. Ada sering, banyak sekali terjadi. Maka alangkah baiknya ketika kita meninggal itu dalam kondisi berwudu, ya. Sholat malamnya kita biasakan. Waktu Idul Fitri itu atau waktu Ramadan kita melaksanakan tradisi ziarah kubur, ya. Ziarah kubur. Kadang waktu mau Id itu juga kita ziarah kubur. Boleh? Boleh. Rasul mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa inna tudzakirumul akhirah. Dulu kami larang kalian untuk melaksanakan ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah, karena ia itu dapat mengingatkanmu kepada kematian. Boleh ziarah kubur, kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah mendahului kita, anak-anak kita yang sudah mendahului atau yang punya saudara yang sudah mendahului kita doakan. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, ya Allah. Kita doakan. Itu perintah dari Al-Qur'an, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa ziarahnya kok hanya Ramadan saja, hanya Syawal saja? Ya. Apakah itu enggak bid'ah? Enggak bid'ah, boleh, dalilnya ada tadi, dalil umum. Sekiranya hendak dilanjutkan setiap Jumat, bagus. Nah, kalau di tempat saya, tradisi di kampung saya, di gunung, di Tretep, itu kalau Jumat kuburan itu kayak pasar, karena orang pada ziarah kubur mendoakan orang tuanya, mendoakan kakek neneknya. Setiap Jumat habis subuh itu mesti udah ramai itu pada ziarah kubur. Bagus, baik. Itu sebagai bukti bakti kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Kita doakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Kita doakan, ya. Nah, di Arab jarang, karena ini umum di Indonesia, ya. Orang Arab ziarah kubur ya ada, tapi enggak kayak Indonesia, ya. Tapi itu sebenarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu Idul Fitri tiba, kita ada acara sungkeman, ya, halal bihalal. Ini enggak ada di Arab, halal bihalal, halal bahasa Arab, ya, halalun bi halalin, halal dengan halal. Itu enggak ada di Arab itu. Itu bahasa Arab yang istilah orang Indonesia yang di Arab-Arabkan, ben ketok Islami, halal bihalal. Tapi orang-orang yang Arab, ya, itu khusus tradisi Nusantara. Maka kalau ke Mesir, ke Saudi, kok enggak ada ya orang sungkeman? Ya enggak ada memang tradisi Nusantara itu. Kok orang kok enggak saling maaf-maafkan ya? Kok enggak saling ziarah-ziarah ya? Enggak ada memang itu tradisi Nusantara. Boleh? Ya boleh. Maafkan itu sesuai dengan hukum syariat. Ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Sungkeman itu dalam hadis Nabi dikatakan, idza iltaqa al-mu'minani fayatasafahani ghufira lahum ma qabla ay yatafarraqa. Sekiranya ada dua orang mukmin saling ketemu kemudian saling jabat tangan, ya, maka Allah akan ampuni dosa keduanya sampai keduanya ini berpisah. Nah, jadi pas jabat tangan ini dosanya meretel, berjatuhan. Maka kita kalau ketemu jabat tangan, ya, ketemu jabat tangan, ya boleh. Sungkeman itu boleh, bukan perkara bid'ah. Lu itu zaman Rasul kan enggak ada, ya. Tapi hadisnya jelas, hadis umumnya jelas. Dan ini terkait dengan perkara muamalah, tradisi, boleh. Ya, enggak ada masalah. Dan di sini akan ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa indah. Seorang anak minta maaf kepada orang tuanya, ya. Seorang istri ngaku nek salah lan njaluk ngapura karo bojone. Kapan seorang bojo ngaku salah njaluk ngapura karo bojone? Ya pas waktu Idul Fitri.
Ini orang Idul Fitri orang. Ya kan gitu. Jadi mau mengakui kesalahannya, mau sungkem kepada suaminya kan gitu. Seorang anak kepada orang tuanya, kepada handetolanya, kepada saudara-saudaranya, ya, minta maaf. Karena Rasul mengatakan bahwasanya jika seorang hamba mangkana indahu mazlamatun, kalau orang itu pernah mendolimi saudaranya, mangkana indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallal minhul yawm qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sekiranya seseorang itu pernah melakukan kezaliman, kesalahan kepada saudaranya sesama muslim terkait dengan irdihi, kehormatannya, pernah mencaci, nek ngomong ora karuan ora kepena, pernah menghina, pernah gunjing, ya itu namanya min irdihi, kehormatannya. Au malihi, tau nyolong, ngutil, utang orang bayar. Fal yatahalal minhul yaum, maka mumpung masih hidup di dunia supaya minta dihalalkan, dimaafkan. Maka kemudian dihalalkan, inilah kemudian orang Indonesia membuat acara halal bihalal. Fal yatahallal, hendaklah minta dihalalkan minhul yaum, pada hari ini, qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak yang namanya uang dirham dan dinar, yang namanya rumah, yang namanya mobil mewah, yang namanya duit miliaran triliunan tidak akan ada lagi gunanya, tidak akan ada lagi manfaatnya. Maka minta maaf. Namun jika itu terkait dengan harta, maka dia harus mengembalikan hartanya kepada saudaranya. Kalau pernah ngutang harus dibayar, ojo ketemu pura-pura ngerti, pura-pura lali, wah. Nggak boleh, meskipun hanya 2.000 3.000 yang namanya utang harus dibayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walladzi nafsi Muhammad biyadihi, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhiya, thumma qutila, thumma uhiya, thumma qutila, waladaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ini berada dalam genggaman tangannya, sekiranya ada seseorang yang dia itu berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid, pahala syahid itu langsung masuk surga besar, dia korbankan nyawanya, dia korbankan segalanya untuk Allah. Tsumma uhya, kemudian dibangkitkan, kemudian berjihad lagi, syahid lagi 2 kali, kemudian dia dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian dia jihad lagi, syahid lagi, ping 3 syahid, pahalane ora karuan numpuk-numpuk. Tapi ternyata wa alaihi dainun, tapi ternyata dia punya utang 2.000 karo tanggane lali urung bayar. Wala taidanun ma dakhalal jannah, enggak akan masuk surga. Padahal syahid 3 kali, ikut jihad fisabilillah, punya utang urung bayar, mati, enggak masuk surga. Ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu, sampai dia itu mau membayar hutang-hutangnya. Maka Rasul dulu ketika ada sahabat-sahabat yang meninggal, Rasul selalu mengumumkan sebelum disolati, selalu diumumkan, wahai para sahabat, ini si mayit punya utang enggak? Punya utang enggak? Kalau sekiranya tidak punya utang, tidak ada ya Rasulullah, aman. Udah, Rasul langsung maju untuk menjadi imam sholat. Tapi kalau ditanya, ini si mayit ini punya utang enggak? Punya Rasulullah. Udah dibayar belum? Belum dibayar. Kepada siapa? Kepada saya Rasulullah. Oke. Terus kira-kira dari hartanya bisa untuk membayarkan enggak? Wah, dilalai miskin orang di duit meninggal dunia harus membayar utang. Nah, Rasulullah akan tanya, kira-kira ini ada yang mau menjamin enggak? Yang mau membayarin utangnya enggak? Kalau enggak ada yang mau membayarin utangnya, Rasulullah akan mengatakan, silahkan sholatin, saya enggak mau ikut nyolatin. Tuh, Rasul enggak mau ikut nyolatin orang yang meninggal pasti punya utang.
Silakan sholatin, saya nggak mau nyolatin. Tapi kalau ada sahabat, ya Rasulullah, mesakit teman, nggak disolatin sama Rasul. Saya punya duit, dah saya nanggung nanti kalau ini saya yang bayar. Nah, udah, Rasul langsung maju, akan menjadi imam sholat kepada mayit yang dia itu masih punya hutang, tetapi sudah ada yang mau menjamin bayarin. Maka hati-hati dengan hutang. Istilah hutang ini kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah menjadi ayat terpanjang. Ayat satu halaman full khusus tentang utang. Kalau ada utang, mau berhutang, maka tulislah. Suruh nulis aslinya. Kasih 2 saksi. Kalau nggak ada 2 saksi laki-laki, kasih 4 saksi perempuan. Sehingga ketika yang satu lupa, yang satu bisa ngingetin. Kan gitu. Sekiranya si mayit ini meninggal, yang lain tahu, oh ini punya utang, gitu. Jadi aslinya perintah Al-Quran, meskipun ini anjuran, kalau ngutang itu harus ditulis, harus ada saksi, tanda tangan di atas materai asli ini. Karena ini terkait dengan hak hamba. Kalau kita nggak sholat umpamanya kita nggak sholat, males apa macam-macam karena biying. Nah, umur 70 tahun tobat, waduh saya ini 70 tahun atau sembayang. Nah, tobat, banyak istighfar, dia sholat, akhirnya dia mengkodok sholat yang telah lalu, baru dapat 2 hari meninggal. Insya Allah dia bersih, Allah ampuni dosanya. Tapi dia punya utang, nggak bisa nyantol terus sampai hari kiamat. Maka hati-hati dengan hutang. Ini hutang, apalagi perampok, apalagi sampai mengambil uang rakyat 271 triliun. Dikapaki orang ngewe rasa mlebu swarga. Nek 271 triliun kira-kira mau diapakan sama Allah kelak oleh malaikat. Malaikat nanti gregetene ra umum. Malah tak petesi bantingi ra umum. Orang ngewe rasa mlebu swarga kok 271 triliun. Ini kalau hukum Islam diterapkan itu bukan dihukum mati saja, disalib. Jadi di Islam itu masih ada hukuman salib yang saat ini tidak pernah diterapkan ya. Hukuman salib itu untuk siapa? Untuk perampok. Diterapkan untuk siapa? Perampok itu hukuman salib ya. Termasuk koruptor itu perampok uang rakyat. Disalib itu diapakan? Dipanggil masyarakat, taruh di alun-alun atau di perempatan jalan, dibuatkan salib seperti orang Kristen ya. Salib itu gitu kan, gini ya. Ya. Nanti potong kaki kanannya dulu, setelah itu potong tangan kiri, setelah itu potong kaki kiri, potong tangan kanan, penggal kepalanya. Kejam ya? Ya itu memang begitu perampok. Lebih kejam dia apa atau hukum? Wah, dia membuat rakyat Indonesia miskin. 271 triliun itu kalau dibagi ke rakyat Indonesia, setiap orang dapat 20 miliar. Bayangkan, setiap penduduk, berarti setiap satu orang itu dirampok sebanyak 20 miliar. Sopo sing ngirim duit 20 miliar. Nah kan? Apa meneh sangat ngasih triliunan. Nah, ini luar biasa. Mereka para perampok itu adalah orang-orang yang tak punya hati nurani. Mereka yang tak pernah merasakan kependeritaan rakyat. Maka hukumannya mestinya luar biasa. Tapi yang namanya negeri kita ya kadang sudah dihukum sekian tahun, 30 tahun, untuk remisi 20 tahun, untuk remisi 10 tahun, untuk remisi 3 tahun. Nanti uji coba itu dikeluarkan dulu sebagai uji coba. Akhirnya ujung-ujungnya cuma dihukum 4 tahun, 5 tahun. Wah. Uangnya bisa buat foya-foya anak cucu kan. Nek 270 triliun kalau cuma umpama dihukum cuma 3 tahun ujung-ujungnya ya mewah, foya-foya kan. Nah, IKN aja biayanya 500 sekian triliun. Nah, separuh IKN coba bayangin. Separuh ini dikorupsi wong siji jan. Nek mangane pirang piring. Itu kalau buat beli bakso dapat berapa mangkok ya? Wah, sak ketemanggungnya diguyur banjir bakso. Iya.
Itu nggak kebayang itu. Jadi nggak kebayang dosanya itu kayak apa itu. Di akhiratnya itu malaikat tuh gemesnya kayak ngopo ya. Ya begitulah. Tapi namanya orang sudah hatinya tebal, keras, meskipun sudah jelas korupsi segitu banyak masih senyum, santai. Namanya juga hati yang sudah keras ya. Itulah. Maka kita naudzubillah dari kekerasan hati, kita sering-sering baca Quran supaya apa? Hati kita lembut, otak kita lembut, kita dimudahkan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi minta dihalalkan, minta dimaafkan, dikembalikan. Kalau pernah punya utang 2.000 bayar, 20.000 bayar, 2 juta bayar, kan gitu. Kalau kita nggak sanggup bayar, maka ketika di dalam Islam itu ketika ada orang meninggal, itu akan dicek dulu. Oh dia punya rumah, oh dia punya sawah, oh dia punya tabungan, oke. Ini tidak boleh dibagi ke jadi hukum waris, nggak boleh dulu, dicek dulu. Ini punya utang nggak? Oh ada. Oh, kalau punya utang harus bayar dulu, tanahnya jual, buat bayar utang. Nggak nutup oh, mobilnya jual, oh belum nutup, rumahnya jual. Ah nanti kalau rumahnya jual kita tinggal di mana? Ya tinggal, oke. Ada 2 kemungkinan. Kalian anak-anak mau menanggung hutang orang tuamu enggak? Kalau mau menanggung oke. Tapi kalau enggak mau menanggung rumah jual. Kalian kemana? Ngontrak. Gitu. Jadi memang seperti itu hukumnya. Harus menyelamatkan orang tua di akhirat dulu. Meskipun seluruh hartanya itu habis untuk bayar utang. Ya iya. Yang penting akhirat orang tuanya ini selamat. Baru kalau hutang-hutangnya ini sudah tutup, dicek masih ada sisa harta enggak? Ya sedikit, tapi untuk biaya penguburan, untuk belikan kafan, untuk dari rumah sakit ke mana kuburan, sewa ambulan, oh cukup. Setelah itu udah habis, ya udah nggak ada warisan. Tapi kalau sudah buat penguburan dan lain-lain, kemudian buat bayar utang, kok masih sisa duit? Nah, sisa uangnya inilah yang kemudian disebut dengan uang warisan. Uang inilah yang nanti akan dibagikan kepada ahli waris. Tapi hutang harus ditutup dulu karena ini terkait dengan nasib orang tua. Kalau orang tuanya ini yang meninggal ini masih punya hutang, kok hartanya sudah dibagi-bagi, maka yang dosa siapa? Dan anak-anaknya tahu, padahal orang tuanya masih punya hutang, maka nanti anak ini dianggap sebagai orang yang memakan harta orang lain tanpa hak. Hati-hati. Maka soal hak dengan manusia ini memang lebih berat. Allah itu lebih mendahulukan hak dengan manusia dibanding hak dengan Allah. Kalau dengan hak Allah itu gampang, seumpama mendekati asar, dilalai di sungai, ada orang tenggelam. Kita wajib, kalau orang yang ini bisa berenang, wajib langsung turun ke sungai menolong orang yang mau tenggelam. Meskipun waktu sholat habis, menolong orang harus lebih didahulukan. Jangan, saya belum sholat, saya mau sholat dulu. Keburu mati kan gitu. Lihat orang ketabrak ning dalan, jebreng, Allahu Akbar, nggosek tak sholat sih, keburu mati kan gitu. Enggak boleh, dahulukan kepada manusia. Meskipun waktu sholatnya habis, nanti bisa qadha. Nah, ini karena terkait dengan manusia itu lebih berat dibanding dengan Allah. Dengan Allah itu kita banyak istighfar, insya Allah ampuni. Tetapi dengan manusia, kalau terkait dengan dengan kehormatan kita minta maaf. Kalau terkait dengan harta maka kita harus membayar hutangnya. Kalau pernah nyuri harus dikembalikan, ditambah dengan juga minta maaf. Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sebelum kelak di akhirat itu yang namanya uang sudah tidak berguna lagi. Kenapa demikian? In kana lahu hasanatun ukhidha minhu biqadri hasanati wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi fahumil alaihi. Karena nanti ketika kita itu tidak minta maaf ketika kita masih di dunia, di akhirat kita menjadi orang yang merugi karena kita akan dipertemukan kembali kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita punya utang, akan dipertemukan kepada orang yang pernah kita ambil utangnya. Maka waktu itu ketika kita pernah mengumpat orang,
pernah menghina orang lain. Kalau di dunia belum minta maaf, kesalahan-kesalahan yang ada pada orang itu atau kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita akan diambil sebesar sejauh mana kita pernah menyakiti orang itu. Diambil kasihkan, ambil kasihkan, ambil kasihkan. Ternyata kita pernah menyakiti orang itu sampai sakit hati seumur-umur, gak pernah lupa, dilalai gak pernah ngasih minta maaf, orang di ngapura sekalian. Ya sudah, kebaikan kita dikasih semua, masih kurang, kejelekan dia diambil kasihkan ke kita. Maka Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu al-muflis? Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Kalian tahu enggak wahai sahabat? Sahabat mengatakan al-muflis minaman lau dinaran walid dirhaman. Orang yang bangkrut di antara kita ini orang enggak punya duit, enggak punya rupiah, enggak punya mobil mewah, enggak punya rumah mewah. Itu rugi. Tapi kata Rasul enggak gitu, itu bukan orang rugi. Orang rugi min ummati itu man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa syatama hadza wa qadama hadza. Orang yang rugi dari umatku itu orang yang pada hari kiamat itu datang dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala puasa, datang dengan membawa pahala sedekah, rajin salatnya, bukan hanya salat wajib, salat rawatibnya rajin, salat malamnya rajin, tarawihnya ratau ketinggalan. Nek sedekah ora umum akeh, sedekah terus luar biasa. Ya. Poso ya bukan hanya Ramadan, yo Senin Kemisan. Ya puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Ya Daud, luar biasa ya. Orang di dunia melihat Masya Allah ibadahnya, ya ikhlas. Kan ikhlas kan berarti pahalanya banyak. Pahalanya numpuk, dia di akhirat juga datang dengan dipanggil sama Allah itu pahalanya banyak yang minta ampun. Dan dia senang pahalanya banyak. Tapi kata Rasul, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safakat dama hadza. Dia pernah mengumpat orang lain, suka mengumpat orang, suka memukul orang, suka menyakiti hati orang. Maka orang seperti ini akan ukhidha minhu atau min hasanati biqadri fadlamatihi. Dia akan diambil kebaikan-kebaikannya itu, pahala-pahalanya itu diambilin oleh Allah untuk dikasihkan kepada orang yang dizalimi sampai habis. Ketika sudah habis, gantian fa'ilam yakun lahum hasan, yang pahala atau kejelekan orang-orang ini diambil oleh Allah, dikasihkan fahumila alaihi, dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Ini orang yang rugi, yang bangkrut. Maka karena ini terkait dengan orang lain, kehormatan orang lain, harta orang lain, maka harus hati-hati. Maka kesempatan halal bihalal itulah untuk kemudian kita minta maaf kepada saudara kita, kepada bapak-bapak kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita. Dan memang orang Indonesia kreatif, buat acara halal bihalal, soalnya nek salah nek hanya khusus jaluk ngapura kok isin ora kepenak. Nah, dikasih kesempatan halal bihalal. Sebagai penutup saya kasih teladan dari Rasulullah SAW. Rasul itu manusia pilihan, teladan. Tetapi ketika Rasul sakit masih minta dihalalkan. Rasul waktu itu setelah pas sholat berdiri Rasul. Kemudian Rasul ketika jemaahnya banyak, para sahabat banyak, Rasul mengatakan, saya ini tidak tahu kapan Allah akan memanggil saya. Maka mumpung saya masih hidup, sekiranya dari para sahabat-sahabat sekalian pernah ada yang saya zalimi, mohon dimaafkan. Sekiranya ada yang terkait harta atau pernah saya sakiti dan pengen kisos, pengen membalas, silahkan balas. Mumpung saya masih hidup di dunia. Tiba-tiba ada satu sahabat berdiri, ya Rasulullah. Orang sahabat lain sudah kaget, loh, ini ada yang berdiri nih.
saya ya Rasulullah, saya pengen kisos. Kaget sahabat lain, ini gimana ini? Rasul lagi sakit, Rasul lagi kondisinya enggak sehat. Rasul mengatakan, siapa yang pernah disakiti silahkan mengkisos. Kok tega-teganya berdiri pengen mengkisos? Saya ya Rasulullah, katanya. Sahabat ramai ribut. Maka Rasul mengatakan, wahai sahabat semuanya, kalian diam. Kalian gak usah bingung, gak usah ribut. Ini urusan saya dengan hamba ini. Karena di akhirat ketika urusan ini belum selesai, hamba Allah ini akan menuntut kepada saya. Mumpung masih di dunia, ini urusan saya dengan hamba saya, dengan orang ini, dengan sahabat ini. Maka kalian gak usah ribut. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, waktu terjadi perang Badar ya Rasulullah, tanpa sengaja ya Rasulullah, engkau dengan tongkatmu memukul tubuh saya, dada saya ya Rasulullah. Maka saya ingin mengkisos memukul tubuh dadamu ya Rasulullah. Sahabat ribut, nangis sahabat. Ya Allah, ini gimana nih orang? Rasul lagi sakit, Rasul lagi nggak sehat, Rasul lagi nggak karu-karuan, Rasul minta dihalalkan, malah ada yang meminta dikisos. Sahabat pada nangis. Rasul mengatakan, kalian tidak usah ramai, tidak usah sedih, tidak usah nangis. Ini urusan saya dengan sahabat ini, biarkan. Maka Rasul segera memberikan tongkatnya, wahai sahabat, ini tongkatnya, silahkan saya dikisos. Sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, waktu perang Badar, waktu engkau memukul tubuh saya, dada saya, waktu itu saya enggak pakai baju. Wah, sahabat makin ramai, makin nangis. Dia bocah nih, kebangetan temennya. Rasul kondisi seperti itu, kalau enggak mengkisos ini gimana ini? Wah, enggak jelas ini. Rasul kembali mengatakan, diam, ini urusan saya dengan sahabat. Rasul buka bajunya. Silahkan, sekiranya hendak mengkisos, sekiranya hendak membalas, silahkan, mumpung saya masih hidup di dunia. Maka sahabat ini segera mendekati Rasulullah SAW. Wah, sahabat sudah ramai, sudah makin nangis semuanya. Tega-teganya ini enggak ada yang tegel, orang sing tegel melihat. Maka ketika sudah dekat, sudah di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba sahabat ini melempar tongkatnya, kemudian membuka bajunya, langsung memeluk Rasulullah SAW. Rasul kaget, wahai sahabat, loh tadi katanya mau mengkisos, tadi katanya mau membalas terkait dengan apa yang pernah saya lakukan kepadamu, kok tiba-tiba engkau memelukmu? Tiba-tiba memelukku, ada apa wahai sahabat? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, asli ini, saya itu takut ya Rasulullah, saya itu sangat mencintaimu ya Rasulullah. Cuman saya takut kelak tidak hidup bersamamu ya Allah. Engkau manusia pilihan pasti masuk surga, tapi saya belum tentu masuk surga ya Allah. Maka mumpung masih di dunia, saya pengen kulit saya bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Sehingga sekiranya engkau masuk surga dan saya masuk neraka, saya akan bertawasul, saya akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kulit saya ini pernah bersentuhan dengan kulit Rasulullah, masa engkau tega mengadabku ya Allah. Nah, ternyata Rasulullah di prank. Tapi intinya apa? Rasul SAW sebagai nabi pilihan ternyata juga sebelum meninggal dunia memberikan teladan. Apa itu? Meminta maaf kepada seluruh jamaah, kepada umat Islam pada waktu itu. Siapa tahu ada salah, padahal jelas Rasul itu ghufira ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Rasul itu dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memberikan teladan kepada kita supaya selalu minta maaf. Maka kesempatanlah apalagi pada acara halal bihalal ini untuk kita saling memaafkan. Dan acara halal bihalal tidak ada di Arab, tidak ada di Mesir, tidak ada di Saudi, tidak ada di Qatar. Ini memang murni tradisi Indonesia. Ada sungkeman, ada salim, ada saling kunjung ke tempat saudara, ke orang tua, ujungnya. Kalau di Mesir, di Saudi, di macam-macam negara Arab, ramainya Ramadan, setelah Ramadan sepi, enggak ada udah. Kalau kita kan masih ramai ya, masih ada Idul Fitri, ketupat apa macam-macam. Makanan di mana-mana ya kan, luar biasa. Taib, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
Oh, ada pertanyaan ternyata. Wah, saya baca saja ini. Bagaimana jika kita pernah disakiti orang tua, diberi kata-kata kasar seperti kamu anak durhaka, padahal kita ingin selalu berbakti. Kita sebagai anak selalu berusaha menjadi anak soleh. Kita sudah memaafkan tapi masih ada. Kalau sama orang tua, ya orang tua kita sebagai anak, kita harus wajib berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Yang namanya orang tua kadang kesel sama anak, kadang penat, kadang apa, semacam-macam, sehingga kadang emosi, kadang ngata-ngatain anaknya, kadang ngomong yang enggak karu-karuan. Itu sebenarnya bukan orang tua itu tidak sayang kepada anak. Orang tua manapun pasti sayang kepada anak. Cuman karena kondisi tertentu akhirnya dia keceplosan. Maka seorang anak kalau ada orang tua ngomong yang sakit, menyakiti, jangan diambil hati. Lupakan. Apa yang dikatakan oleh orang tua tidak sebanding dengan orang tua merawat mendidik anak ketika kita masih kecil. Enggak sebanding ketika orang tua 9 bulan 10 hari mengandung, membesarkan kita, menyusui, memberi nafkah, ngasih duit sekolah. Oh, enggak sebanding. Cuma bilang bocah durhaka, bocah ya gini, anak. Ini enggak sebanding itu dibanding kasih sayang orang tua kepada anak. Seandainya anak ini sedekah sebanyak mungkin untuk membalas kebaikan orang tua, selamanya tidak akan mampu bisa membalas kebaikan orang tua. Orang tua ngurus 10 anak bisa, tapi 1 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang tua. Nah, ini jadi jangan diambil hati kalau ada orang tua yang ngomong yang tidak baik. Maafkan orang tua, bahkan bukan hanya maafkan, doakan. Perintah Al-Quran, doakan. Maka kita kalau sama orang tua ya kita harus banyak istighfar. Kalau sekiranya ada di hati kita, alah jan wong tua kok kaya ngono, saya kok selalu disakiti, ngomong kok kate cetas terus. Ketika ada di hati kita terdetik seperti itu, segera astagfirullahaladzim. Maka sering-sering baca istighfar. Rasul itu per hari minimal membaca istighfar. Kata Rasul apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, wa inni la astaghfirullah ta'ala fil yaumi mi'ata marrah. Saya itu beristighfar kepada Allah minimal sehari 100 kali. Maka kalau terdetik di hati kita pikiran yang kurang baik kepada orang tua kita, segera astagfirullahaladzim. Banyak baca istighfar supaya kita tenang. Jangan diambil hati. Jangan sampai nanti kita benar-benar menjadi anak yang durhaka. Ada pertanyaan lain? Cukup. Baik, sebelum saya tutup kita doa nggih. Kita doa bersama atau nampak enggak pakai doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ada doa ya, pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashshana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana fil dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara. Rabbana fil dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tafana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la istajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih akhiratana alladhi ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ampunkan dosa kami Allah, ampunkan dosa kami Allah, ampunkan dosa orang tua kami Allah, ampunkan dosa saudara-saudara kami Allah, ampunkan dosa anak-anak kami Allah, ampunkan dosa kaum muslimin wal muslimat, al mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu untuk kami ya Allah, turunkan rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, mudahkan urusan kami Allah, selesaikan urusan kami Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, sekiranya di antara kami punya hak, punya hutang ya Allah, segera tutupkan ya Allah, segera tutupkan ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah ya Allah, sehingga kami bisa mengunjungi Makkah dan Madinah ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kami dunia akhirat ya Allah, angkat derajat kami dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Allah, yang bisa berbakti kepada agama-Mu ya Allah, kepada orang tua-Mu ya Allah, kepada negeri-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ringankan hati kami untuk selalu bersedekah, untuk selalu berwakaf di jalan-Mu ya Allah, untuk selalu berjuang di jalan-Mu ya Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, li'ila'i kalimatillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hamba-Mu ini sebagai hamba yang ahli Quran ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ahli Quran ya Allah, bisa mengamalkan Al-Quran ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai obat bagi kami ya Allah, Al-Quran sebagai syafaat bagi kami kelak di hari kiamat ya Allah. Jadikan anak-anak kami, putra kami sebagai ahlul Quran ya Allah, mudahkan mereka belajar Al-Quran, mudahkan mereka menghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kelak kami menghadap-Mu, mudahkan ya Allah, akhirkan hidup kami sebagai hidup yang husnul khatimah, akhirkan kalimat kami dengan kalimat la ilaha illallah, karena dari melalui Nabi-Mu Engkau mengatakan man qala la ilaha illallah man qala akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah, karena Engkau mengatakan siapapun yang akhir hidupnya itu dengan melafazkan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami kelak di alam kubur, selamatkanlah kami dari fitnah kubur ya Allah, luaskanlah kuburan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan kami kelak raudhatun min riyadil jannah, sebagai taman-taman surga ya Allah, bukan khufratun min khufarin nar, bukan sebagai jurang menuju neraka ya Allah. Ya Allah, mudahkan hisab kami ya Allah, mudahkan sirat kami ya Allah, mudahkan mizan kami ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka ya Allah, bangunkan kami istana mereka dalam surga-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesempatan bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kesempatan bagi kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat meminum seteguk dari air telaga Al-Kautsar ya Allah. Karena sesungguhnya sesiapa yang dapat minum seteguk dari telaga Al-Kautsar, niscaya kelak tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hidup kami ini hidup yang selalu di dalam ridha-Mu ya Allah, hidup yang selalu dalam naungan-Mu ya Allah, di dalam taufik-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.